Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka kembali setelah kita berjeda kuliahnya setelah melewati Ramadan selama 1 bulan penuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam, yaitu Ibu dosen Dr. Dwi Ratnasari SAG MAG yang telah memberikan kepada saya untuk mempresentasikan terkait tentang konsep kecerdasan intelektual di dalam Al-Quran. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya akan memaparkan terkait pengertian kecerdasan intelektual dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual serta nilai-nilai pendidikan kecerdasan intelektual. Baik, langsung saja saya jelaskan terkait tentang konsep kecerdasan intelektual dalam Al-Quran. Topik dan pembahasan tentang manusia selalu menjadi perhatian dan menarik untuk didiskusikan. Pembahasan mengenai manusia sangat kompleks dan beragam. Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber hukum Islam memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terdiri atas jasmani dan ruhani. Selain itu, Al-Quran juga memberikan acuan konseptual yang sangat mapan dalam memberi pemenuhan kebutuhan jasmani dan ruhani agar manusia berkembang secara wajar dan baik. Definisi kecerdasan. Kecerdasan dalam bahasa Inggris mungkin kita sering atau dikenal dengan istilah intelligence. Menurut Spearman and White Jones, intelligence adalah kekuatan intelektual secara nyata atau suatu kekuatan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Namun masyarakat umum mengenal intelligence dengan kepintaran. Sedangkan menurut Abdul Mujid, intelligence adalah pemahaman dan kecepatan, dalam arti memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu secara tepat dan sempurna. Menurut hemat penulis, kecerdasan atau intelligence adalah gambaran tentang kemampuan kognitif manusia. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual sering dikaitkan dengan IQ atau intelligence quotient. Umumnya IQ digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa IQ erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki manusia. Menurut Ibnu Manzur, kecerdasan intelektual diartikan dengan akal. Akal dalam bahasa Arab yaitu al-aqlu yang bermakna pikiran. Dalam kamus Al-Munawwir, akal merupakan alat untuk berpikir. Selanjutnya, term Al-Quran yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Secara umum, salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran untuk mengajak manusia agar berpikir dan menggunakan akalnya. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan untuk menuntun manusia agar mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dipahami bahwa akal menunjukkan kecerdasan intelektual manusia. Di dalam Al-Quran terdapat kata yang relevan dengan kata akal. Yang pertama yaitu ta'qilun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 242 disebutkan bahwa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Pada ayat ini termaktub kata ta'qilun. Ini dapat diartikan dalam memahami hukum-hukum Allah hendaknya menggunakan akal. Kata ta'qilun terkait dengan term kecerdasan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian penting terhadap masalah kecerdasan. Masalah kecerdasan itu terkait dengan akal, yang sehingga dengan adanya akal manusia itu dapat dibedakan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Selanjutnya kata yatafakkarun dalam surah Al-Imran ayat 119. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam ayat ini terdapat kata yatafakkarun yang artinya berpikir. Berdasarkan ayat ini, dalam berpikir dan mengingat Allah, maka objek zikir itu adalah Allah, sedangkan objek dalam berpikir itu adalah fenomena alam. Pengenalan terhadap Allah berdasarkan kalbu, sedangkan pengenalan terhadap fenomena alam menggunakan akal melalui proses berpikir. Akal itu akan memiliki kebebasan dalam memikirkan fenomena alam, tetapi memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat-zat Allah. Yang ketiga, yatadabbarun dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Dari ayat di atas terdapat kata yatadabbarun. Hal ini berasal dari kata dabbaro, artinya belakang. Dapat dipahami bahwa kata dabbaro ini merupakan renungan atau memikirkan tentang segala sesuatu yang di belakang. Jika makna ini dikorelasikan dengan Al-Quran, maka dalam memahami Al-Quran hendaknya memahami arti satu ayat dengan ayat yang lainnya. Selanjutnya kata tafqahun dalam surah Al-Isra ayat 44. Dalam ayat tersebut terdapat kata tafqahun yang berarti mengerti atau memahami sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tadzakkarun dalam surah An-Nur ayat 1. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinati la'allakum tadzakkarun. Yang mana di dalam ayat ini kita melihat kata tadzakkarun. Kata ini berasal dari kata dzakara yang artinya yaitu menyebut atau mengucap.